Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek yang belakang denger nggih? Yang sebelah sana kedengaran nggih? Saya ulangi sekali lagi. Ada sedikit kresek-kresek yang cek kedengaran mboten? Nggih, bismillah. Kula ulangi sepindah malih, kula dongakno sing jawab salame banter dhewe insyaallah sing gadah hutang ndang kebayar. Kula dongaaken sing jawab salame banter dhewe sing dereng gadah jodoh muga-muga enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salame semangat, kula dongakno muga-muga tambah. Kok ana sing wani amin. Maksud kula muga-muga tambah istiqomah, keluarganya nanti sakinah, mawaddah, rahmah, rezekine tambah, tambah omah, tambah sawah, tambah mama. Sinten wau sing kebelasut omong amin wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawab salame sampun semangat. Ini menjadi pertanda kalau yang hadir di majelis ini rata-rata hutangnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh. Cek kedengaran nggih? Wabil khusus kedengaran? Kadang mati, kadang hidup nggih. Coba diperbaiki dulu mic-nya. Saya nggak akan mulai kalau mic-nya belum bagus. Ini jauh-jauh nih. Masih diproses. Sambun bagian sound system aman. Yang mana yang aman? Paling aman mic-nya yang mana? Yang ini atau ini aman nggih? Ini pertama kali saya ngaji juga ikut ngurusi masalah mic. Jadi ini adalah majelis yang istimewa. Alhamdulillah wa syukrulillah
Alhamdulillah illadzi an'amana bihadhihi ni'mah. Nikmat yang besar pada malam hari ini saya diminta oleh beliau kakak saya sendiri, panjenenganipun Kiai Haji Hakim Lukman Al-Ishaqi. Maka dari itu saya ucapkan matur suwun, jazakumullah ahsanal jaza kepada segenap keluarga besar Romo Kiai Haji Ahmad Taufikur Rahman dan juga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurut Taufiki. Semoga silaturahmi ini betul-betul menjadi silaturahmi yang barokah, silaturahmi yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan niat untuk memberikan mau'izatul hasanah di majelis ini, karena yang menyuruh saya untuk hadir ke sini adalah kakak saya sendiri. Jadi kalau saya nanti berbicara karena mau'izatul hasanah, ini seperti jeruk makan jeruk. Saya jeruk, kakak saya juga jeruk. Saya hanya akan sekedar imtisalan li amrih, yaitu karena diperintah untuk datang ke sini, hadir di sini. Daripada saya kualat sama kakak saya, akhirnya saya datang ke sini. Jadi saya tidak akan mau'izatul hasanah. Kalau nanti ada apa-apa yang salah dari kata-kata saya, kepleset dari kata-kata saya, jangan saya yang disalahkan, tapi salahkan kakak saya, karena beliau lebih senior daripada saya. Alhamdulillah saya malam hari ini didampingi oleh ibunda saya dan juga adinda saya, ibu saya. Beliau Ibu Nyai Hajah Zakiyah Imam Yahya Mahrus Al-Ishaqi. Ini adalah paman dari bibi daripada Gus Hakim Lukman. Jadi saya sama beliau ini, sama Gus Hakim Lukman ini pernahnya berarti sepupu misanan. Sepupu. Gus Hakim Lukman bin Kiai Minanur Rahman Al-Ishaqi. Ibu saya Zakiyatul Miskiyah binti Usman Al-Ishaqi. Jadi saya sama beliau ini masih sepupu, masih dekat sekali. Makanya saya tidak mau mau'izah, karena kalau saya nanti mau'izah, otomatis ini jeruk makan jeruk karena satu perusahaan. Saya akan cerita saja. Alhamdulillah, saya sebelumnya tidak tahu kalau saya ternyata tersesat di dunia, di pulau yang didominasi oleh para bidadari. Jadi saya di sini merasa seperti penyamun atau perompak, perampok yang tersesat di pulau bidadari. Otomatis saya akan menyerahkan diri. Saya tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa di sini, takut didemo oleh para bidadari. Dan kalau saya didemo oleh para bidadari, apalagi saya langsung diperhatikan oleh kakak saya sendiri, otomatis saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sama sekali saya tidak diberitahu kalau nanti acara ini saya berhadapan dengan para bidadari. Dan alhamdulillah saya sudah berdandan semaksimal mungkin. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari dandanan saya. Yang penting tidak mengurangi barokah silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya paling semangat kalau berbicara di depan para bidadari. Sebenarnya. Dan saya pasti mengagumi bidadari. Tidak normal kalau saya mengagumi bidadara.
Ini dikarenakan apa? Banyak alasan. Salah satu alasannya adalah salah seorang waliyah yang saya sangat ngefans dengan beliau, itu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini menjadi bukti akan kehebatan seorang perempuan, kehebatan, keyakinan seorang perempuan, keimanan seorang perempuan, sehingga Rabi'ah Al-Adawiyah ini mendapat julukan rajanya atau ratunya para wali yang merindukan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sultanul Asyik. Beliau ini Rabi'ah Al-Adawiyah, seperti yang akan saya sampaikan, saya tidak akan bermau'idhatul hasanah di majelis ini. Saya hanya akan cerita saja. Cerita itu kalau kata orang Jawa cerita. Cerita itu sak cerit tapi roto. Nah, ini kelihatannya malam ini sampai subuh ini nanti acara ini. Sepakat sampai subuh? Berani sampai subuh? Alhamdulillah. Kalau gitu saya akan ambil posisi yang paling enak. Saya akan berada di depan sini, biar yang belakang juga kelihatan. Alhamdulillah. Lebih asik lagi kalau kalau panjenengan lebih mendekat ke depan, ini biar lebih terasa dekat lagi. Ini kakak yang luar biasa. Saya doakan yang mendekat, insya Allah rezekinya tambah dekat dan jodohnya juga tambah dekat. Semakin dekat, jodohnya akan semakin dekat. Mungkin para ibu nyai bisa di atas di sini agar para santri tidak sungkan untuk mau maju ke depan. Monggo ning di atas mawon, biar santri-santri tidak sungkan untuk maju ke depan. Pokoknya yang semakin dekat dan semakin ke depan, jodohnya semakin dekat dan semakin ada di depan mata kalian. Amin. Sekarang ini yang ada di depan mata kalian adalah seorang laki-laki yang pakai blangkon warna hijau. Siapa tahu itu adalah jodoh panjenengan. Alhamdulillah. Siap sampai subuh? Jadi ini kita cerita saja, nggak usah terlalu serius-serius. Kita sersan saja, serius tapi santai. Kalau toh memang nanti ada yang ngantuk, silahkan bisa dilanjutkan untuk tidur. Karena saya tidak pernah husnudzon, tidak pernah suudzon dalam acara apapun, pengajian, seminar ataupun workshop. Saya tidak pernah suudzon. Karena apa? Saya berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaquz dzikri. Artinya apa? Rasulullah pernah bilang kepada sahabat-sahabatnya begini, "Hei para sahabatku, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka ramaikanlah, masuk ke dalam dan ramaikanlah taman surganya Allah itu." Para sahabat di dalam hati bertanya-tanya, kita kalau jalan di dunia kemudian menemukan taman surganya Allah, kira-kira di mana taman surganya Allah? Apakah di Pakis atau di Klaten atau di Kedung Buni atau di mana? Daripada ini nanti jadi berita yang hoax, akhirnya salah satu sahabat tanya kepada Rasulullah, "Fama hiya riyadul jannah ya Rasulullah?"
apa yang panjenengan maksud sebagai taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala hilaquz zikri. Taman surganya Allah yang aku maksud ini adalah hilaquz zikri atau halakoh-halakoh zikir. Tapi menurut para muhaddisin, menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan hilaquz zikri ini adalah majalisul halali wal haram. Penafsiran yang paling sahih bahwa hilaquz zikri adalah majalisul halali wal haram. Dan sebagian ulama para ahli hadis mengatakan bahwa hilaquz zikri ini maknanya adalah majelis-majelis zikir. Dan kita semuanya alhamdulillah di majelis ini zikirnya sudah, tahlilannya juga sudah, solawatannya juga sudah, ngajinya juga sudah. Kalau ada yang bilang sudah, saya turun sekarang ini. Jadi semuanya lengkap. Ngajinya bede, terus kemudian pikirannya juga bede. Bede itu artinya ada. Kalau menurut bahasanya Gus Hakim, semuanya ada. Maka dari itu yakin malam hari ini adalah taman surganya Allah. Tempat ini adalah taman surganya Allah. Taman surganya Allah itu enak atau enak? Taman surganya Allah itu nikmat atau nuikmat? Anginnya silir-silir, di samping pas ada sawah, luar biasa. Pondok kalian ini betul-betul mewah alias mepet sawah. Biasanya kalau anginnya sejuk, silir-silir, terus kemudian antara hujan dan tidak, ini luar biasa pawangnya, sampai enggak turun hujan, dingin, sejuk, semacam ini. Biasanya kalau kita berada di tempat yang sejuk, apa yang datang? Apa yang datang? Ngantuk, betul. Mata berubah jadi 5 watt. Ini suatu hal yang wajar ketika kita berada di tempat yang sejuk, tempat yang dingin. Nah, saya tidak pernah suudzon. Saya tetap husnudzon. Husnudzon saya itu apa? Mungkin karena mereka saking merasakan nikmatnya taman surganya Allah sehingga mereka akhirnya menjadi ngantuk, atau saking nikmatnya terus akhirnya tidur. Jadi saya cuman husnudzon. Makanya kalau nanti ada yang mau tidur, saya persilahkan untuk tidur, gak apa-apa. Kalau ada yang mau ambil kasur atau bantal, silahkan. Saya hanya mendoakan kalau tidur semoga bablas gitu saja. Maksudnya bablas sampai subuh nanti. Jadi ini adalah taman surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan ini nanti kita sepakati sampai jam 3:30. Sepakat? Sepakat? Oke. Paling nanti jam 10:30, 10:10, 10:30 saya mau undur diri dulu. Nanti insya Allah akan diteruskan oleh Gus Hakim Lukman. Jadi begini, Rabi'ah al-Adawiyah ini terkenal sebagai ratunya para perindu, pimpinan para perindu, merindukan akan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kaidah yang muncul dari Rabi'ah al-Adawiyah. Apa kaidahnya? Al-mahabbah mamba'ul iman. Mahabbah ini adalah sumber daripada keimanan seseorang. Ketika seorang itu memiliki mahabbah yang kuat, maka dia pasti akan memiliki keimanan yang kuat juga. Kalau mahabbahnya itu rendah, menurun, maka keimanannya itu pun juga pasti akan menurun. Ini satu kaidah yang luar biasa. Nah, kaidah ini muara daripada al-mahabbah mamba'ul iman ini berasal dari kaidah ataupun wejangan-wejangan yang diberikan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi saya akan berbicara tentang al-mahabbah mamba'ul iman.
di mana di sini saya akan mengilustrasikan kenapa kok bisa dikatakan mahabbah itu adalah sumber daripada keimanan. Mahabbah itu artinya adalah cinta, sedangkan iman itu dari sisi bahasa artinya adalah al-yakin. Iman dari sisi bahasa ini adalah keyakinan. Jadi kaitannya sangat erat antara cinta dengan keyakinan. Nah, survei membuktikan bahwa seorang perempuan ini lebih dan lebih bila dibandingkan dengan laki-laki dalam hal keyakinan, dalam hal keterpautan hati kepada sesuatu. Ini perempuan memiliki keterpautan dan juga keyakinan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Saya akan mengambil contoh yang rasional saja. Menurut penelitian, menurut research, lebih banyak orang perempuan yang masih ingat dengan cinta pertamanya bila dibandingkan dengan laki-laki. Betul? Betul? Kalau saya tanya kepada Gus Hakim Lukman, siapa cinta pertamanya, pasti akan mikir 1-5 detik. Karena butuh mengingat-ingat. Tapi kalau saya tanya kepada Ningnya, itu pasti langsung menjawab refleks. Perempuan kalau ditanya, kamu ingat enggak siapa cinta pertama kalian? Pasti semuanya akan ingat. Dan jawabannya adalah ibu. Ya kan? Jawabannya adalah ibu kalian, cinta pertama kalian. Dan satu contoh lagi. Secara rasional dan survei membuktikan, kalau saya tanya kepada orang-orang yang sudah menikah ataupun ini menjadi berita informasi dari orang-orang ketika mereka bertanya kepada teman-temannya yang laki-laki dan teman-temannya yang perempuan. Ada yang tanya kepada laki-laki begini, Mas, sampean ingat enggak siapa sih perempuan yang